Nah, teman-teman semua yang dikasih Tuhan, kita akan baca firman Tuhan pada saat ini dari Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 23 saja. Ya, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 saya akan baca untuk kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan di dalam dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia setelah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan perintah raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya peminasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah, serta seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya. Sampai sekian dulu bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang-orang membaca sabda Tuhan dan mengerti apa yang dibaca, dan lebih penting adalah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Renungan kita bertemakan pagi ini pilihan di dalam hidup. Teman-temanku sekalian yang dikasih Tuhan Yesus, tiap hari, saudaraku sekalian, menurut survei, setiap orang dewasa itu membuat keputusan rata-rata 35.000 keputusan setiap hari. Nah, ini adalah hasil research daripada Cornell University di Amerika Serikat. Ya, dan mereka mengestimasikan seorang dewasa itu membuat keputusan kurang lebih 226 keputusan setiap hari, itu hanya menyangkut makanan dan hal-hal yang remeh-temeh. Kalau keputusan itu menyangkut pakaian, makanan, atau hal-hal yang bersifat duniawi, itu sifat temporer sifatnya. Tapi keputusan-keputusan yang bersifat kekal adalah menyangkut keselamatan jiwa. Nah, itu yang dunia tidak dapat memberikan kepada kita. Ya, maka kurang lebih ada 35.000 keputusan tiap hari. Nah, bagaimana metodologi penelitiannya kita tidak jelas. Tapi yang ini adalah universitas bergengsi. Saya kira itu bukan penelitian yang abal-abal. Tapi fokus kita bukan pada keputusan yang diambil seorang tiap hari, tapi apakah keputusan yang diambil itu penting dan bernilai, atau keputusan yang remeh dan tidak penting. Sebab keputusan mana yang diambil dalam kehidupan ini, pilihan mana yang kita ambil dalam kehidupan ini, itu ia akan menyangkut berdampak ke depan. Ya, apakah keputusan itu salah atau benar, atau akan berdampak dengan kehidupan bukan hanya sementara di dunia ini, tetapi juga sampai kepada kekekalan. Nah, melalui perenungan kita pada pagi ini, saya ingin mengajak kita untuk belajar dari seorang tokoh besar dalam sejarah bangsa Israel yang bernama Musa. Agar pembahasan tentang Musa dan keputusannya itu bisa sistematis, saya coba membuat beberapa tema. Teman-teman semua, yang pertama, kita bicara tentang providensi Allah atas Musa. Providensi itu artinya pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan seseorang atau suatu kelompok umat Tuhan. Nah, teman-teman semua, setelah Yusuf meninggal dunia, maka Raja Mesir yang belakangan itu, yang baru itu, tidak mengenal Yusuf, yang pernah berjasa dengan bijaksananya menyelamatkan Mesir dari bencana kelaparan ketika itu. Nah, Raja Firaun yang baru itu sangat iri dan benci sekali kepada bangsa Israel yang bertambah banyak di tanah Mesir. Padahal mereka, ya orang Israel itu adalah orang asing di sana. Mereka hanya menumpang hidup di Mesir. Sehingga timbul ide gila daripada Firaun ini agar para pembidan itu membunuh
membunuh bayi laki-laki. Kalau mereka merawat atau menolong persalinan, kalau itu bayi itu laki-laki harus dibunuh. Yang perempuan ya silakan dibiarkan hidup. Ya, jadi bayi laki-laki itu harus langsung dibunuh, jangan dibiarkan hidup. Tapi kalau bayi itu perempuan silakan hidup. Itu kira-kira. Nah, ada dua bidan yang tidak melaksanakan perintah Firaun itu. Ya, bidan itu dikatakan takut akan Allah. Yang pertama bernama Sifra, yang kedua bernama Pua. Ya. Nah, rupanya dua bidan inilah yang menolong persalinan Yokebed, mama Musa, ketika lahir. Bapak Amran dan Ibu Yokebed, papa mamanya Musa, itu berusaha menyembunyikan Musa selama 3 bulan. Tetapi lambat atau cepat pasti ketahuan. Kalau menyembunyikan Musa itu lebih lama, nanti akan ketahuan. Firaun akan bertambah murka, ya, kalau dia tahu bisa-bisa seluruh keluarga dihabisi. Nah, karena itu mereka membuat peti pandan, ya. Mereka membuat peti pandan, ya, mengelemnya dengan ter dan gala-gala, semacam dembul kira-kira, agar peti pandan itu kedap air dan tidak bocor kemasukan air. Peti pandan itu dibuat dari papirus, semacam tanaman di pinggir sungai Nil, bisa dipakai itu bahan anyaman atau membuat kertas. Ingat dulu sebelum ada kertas seperti sekarang ini, kitab suci itu ditulis di atas papirus, ya, dan lebih kuat sebetulnya dari kertas. Nah, bayi Musa dimasukkan dalam peti pandan itu, dihanyutkan dalam sungai Nil. Ajaibnya ketika peti pandan itu yang berisi bayi Musa itu lewat di depan tempat permandian keluarga Firaun, putri-putri Firaun itu mandi ke tempat permandian di pinggir sungai Nil itu. Ini betul-betul providensi Allah. Pemeliharaan dan pengaturan Allah yang sempurna. Bagaimana Yokebed, mama Musa itu bisa pas waktunya peti pandan itu sampai ketika putri Firaun itu mandi. Tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat. Karena kalau cepat ya sudah lewat, atau sementara Firaun belum mandi, anak putri Firaun belum mandi, atau terlalu lambat sehingga putri Firaun juga sudah pulang mandi kira-kira. Tapi di atas semuanya itu, di atas semua bijaksana Yokebed itu, saya percaya tangan Tuhan itu yang tidak kelihatan itu yang selamatkan Musa dari pembunuhan bayi, ya, dari dari tangan Firaun. Namun karena Musa itu masih berusia 3 bulan, maka perlu menyusui. Maka putri Firaun mencari perempuan Ibrani, ya, mencari perempuan Ibrani untuk untuk menyusui bayi itu, ya. Nah, Miriam kakak Musa itu mengintip, mengendap-endap dari jauh, memberitahukan kepada putri Firaun, biarkan saya mencari wanita Ibrani untuk menyusui bayi yang malang ini. Singkat cerita, Miriam memanggil mamanya sendiri menyusui Musa, ya, dan putri Firaun tidak tahu itu kalau itu Yokebed itu mamanya Musa sendiri. Saudara, Musa tidak dibunuh. Itu Yokebed itu punya, saya katakan, triple berkat, kira-kira begitu. Kenapa triple berkat? Pertama, Musa tidak dibunuh, malah diangkat sebagai putri Firaun. Itu berkat yang pertama. Yang kedua, Yokebed dapat kesempatan untuk menyusui dan merawat anak kesayangannya selama kira-kira 3-4 tahun. Itulah kesempatan Yokebed untuk menanamkan iman kepada Musa sebagai umat pilihan Allah. Dan Yokebed juga diberikan upah oleh putri Firaun karena menyusui dan merawat Musa, bayi yang malang itu. Saudara-saudara, bisa menyusui dan merawat anak sendiri aja, itu sudah membuat Yokebed sangat bahagia. Apalagi diberi upah, biaya perawatan lagi. Waduh, ini bentuk providensi Allah yang luar biasa atas diri Musa. Saudara, meskipun apa yang dialami Musa tidak sama seperti apa yang kita alami, namun bila kita merenungkan, maka kita akan memiliki banyak kesaksian sebetulnya.
bagaimana Tuhan pelihara hidup kita masing-masing, sehingga kita dapat bersyukur kepada Tuhan dan peduli yang memelihara, yang peduli akan kehidupan kita masing-masing. Ya. Nah, saudara, kenapa Musa itu bisa menjadi anak yang kemudian kok begitu kokoh imannya dan mengerti identitasnya sebagai umat pilihan Allah? Saya percaya itu sementara Yokebed menyusui anaknya, dia terus mendoakan anaknya dan menanamkan iman Kristiani ketika dia masih kecil. Tapi itu cukup untuk menanamkan iman kepada Musa. Maka pentingnya pendidikan rohani pada anak-anak sejak kecil. Ya, Alkitab mengatakan bahwa Timotius, engkau mengenal kitab suci dari kecil. Ya, iman yang hidup dalam nenek Lois, hidup juga dalam Mama Yunike, dan hidup juga dalam dirimu. Amsal mengatakan supaya kita mendidik anak-anak muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tua mereka tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Teman-teman semua, kalau seorang anak tidak mengerti, tidak tahu tokoh penting dalam dunia ini, itu nggak menjadi soal. Mereka tidak tahu siapa itu Amin Rais, tidak tahu siapa itu Fadli Zon, tidak pernah dengar nama Edi Mulyadi, nggak jadi soal. Tidak pernah mendengar nama Tukul Arwana, Luna Maya, nggak jadi soal. Paling-paling dianggap kurang pengetahuan. Tapi nggak ada hubungannya dengan keselamatan. Tapi kalau anak-anak itu sampai tidak mengenal Kristus, itu fatal. Karena tidak mengenal Kristus, tidak mengenal keselamatan. Tidak mengenal Kristus, manusia binasa sampai selama-lamanya. Sekarang kita melihat kehidupan di istana. Nah, Alkitab tidak banyak menceritakan detail kehidupan Musa di istana Mesir, namun yang pasti sebagai anak angkat putri Firaun, saudara, Musa mendapatkan banyak fasilitas dan hak istimewa tentunya. Musa mendapatkan pendidikan terbaik di Mesir. Musa mendapatkan makanan dan minuman sekelas istana. Musa mendapatkan menikmati fasilitas istana Mesir yang mewah. Dan dalam kuasa dan kedaulatan Tuhan, semua itu bertujuan untuk membekali Musa, sehingga kemudian hari dia bisa menjadi pemimpin bangsa Israel yang untuk keluar dari perbudakan di Mesir. Teman-teman semua, khususnya bagi anak-anak kita, anak-anak muda yang mendapat kesempatan berpendidikan, baik itu dalam negeri atau luar negeri, ketahuilah bahwa Tuhan mau anak-anak kita itu diberkati sedemikian rupa dalam studi agar dapat dipakai di kemudian hari. Dr. Azhari, gembong teroris, itu mendapatkan kesempatan kuliah di Reading University di Inggris, satu alma mater dengan teman saya. Tapi Dr. Azhari itu menjadi teroris, teman saya menjadi anak Tuhan yang cinta Tuhan. Makin pintar orang, makin pintar berbuat dosa kalau tidak takut akan Tuhan. Saudara, yang ketiga, keputusan penting yang dilakukan oleh Musa. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut putri Firaun, kata firman Tuhan. Ya. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap bahwa penganiayaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ya. Karena iman, maka ia meninggal Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Saudara-saudara, ini keputusan penting Musa ya. Pertama, dikatakan Musa menolak disebut putri Firaun. Saudara, mendapatkan status sebagai putri Firaun itu tidak mudah, saudara-saudara. Orang Mesir sendiri belum tentu mendapatkan status tersebut, apalagi
bangsa Ibrani adalah bangsa asing di Mesir. Tetapi toh Musa memperoleh status tersebut. Namun mengapa Musa malah menolak disebut putri Firaun? Ya. Sikap tersebut selain akan menyakiti putri Firaun yang bisa mengangkat dia dari kecil, juga akan menganggap orang seperti Musa ini seperti tidak tahu diuntung, dikira begitu ya. Tidak tahu diri. Namun itulah keputusan Musa. Mengapa? Karena Musa mengerti melalui pelajaran iman yang telah ditanamkan oleh ibunya sebelum dia diserahkan ke istana. Dia tahu status dia sebagai umat pilihan Allah. Jauh lebih bernilai daripada sekedar jadi anak angkat putri Firaun. Hal yang sama juga dengan kita sebagai orang percaya. Teman-teman semua, mari kita menyadari identitas kita sebagai anak-anak Allah. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Itu adalah segala-galanya. Jangan pernah tukar. Ya. Jangan pernah status itu ditukar dengan hal-hal yang remeh, bahkan menjerumuskan kehidupan kita. Jangan pernah menukar identitas kita dengan kedudukan, materi, teman hidup, apapun juga itu. Musa, dia rela melepaskan status itu demi Kristus. Yang kedua, Musa memilih menderita bersama umat Allah daripada menikmati kesenangan ya dalam dosa. Saudara, harus diakui jauh lebih enak tinggal di istana Mesir dibandingkan dengan mengurus bangsa Israel yang tegar tengkuk. Tetapi Musa rela meninggalkan comfort zone-nya dan bersedia menderita bersama umat Allah demi melaksanakan kehendak Allah. Teman-teman semua, kita semua pasti punya comfort zone masing-masing. Punya zona nyaman masing-masing. Maukah kita keluar dari comfort zone kita? Ya contoh, kita sudah merasa nyaman bergaul dengan teman-teman tanpa pernah menyaksikan iman kita dan pengharapan yang kita miliki. Ya, kita khawatir, takut teman kita tersinggung, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak. Maka supaya tetap enak, ya kita tidak usah bicara soal iman lah. Itu comfort zone. Hanya ada dua kemungkinan bila kita bersaksi, teman-teman semua. Bersaksikan tentang iman kita. Kesaksian kita itu bisa ditolak, ya, dan itu tidak harus memutuskan persahabatan kita dengan dia. Kita menghormati keputusan seseorang. Tetapi kalau seorang itu tersebut mau menerima kabar baik yang kita beritakan, bukankah itu akan menyelamatkan jiwanya? Dan untuk itu kita harus berani keluar dari zona nyaman kita. Itu bisa dipakai Tuhan melaksanakan amanat agungnya. Lalu ketiga, Kristus lebih bernilai daripada kekayaan Mesir. Ya, dalam ayat 26 dikatakan, ia menganggap penghinaan karena Kristus, ya, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Saudara-saudara, menurut arkeologi, ya, itu menurut penemuan arkeologi pada zaman Musa hidup, maka Mesir itu mengalami puncak kejayaan yang luar biasa. Banyak peti mati Firaun itu terbuat dari emas tulen 24 karat. Kehidupan di istana itu juga pasti mewah. Namun Alkitab mengatakan Musa lebih memilih Kristus daripada kekayaan Mesir. Kalau kita memperhatikan inti berita dari seluruh Alkitab, ada satu benang merah. Berita dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Fokusnya pada Yesus Kristus satu-satunya juru selamat yang bisa mengatasi dosa manusia, menyelamatkan manusia dari kebinasaan yang kekal. Jadi meskipun Perjanjian Lama itu berita tentang Kristus itu masih samar-samar, ya, kebenaran tentang Mesias itu menjadi juru selamat telah diberitahukan sejak Kejadian pasal 3. Makin jelas, makin jelas. Penghinaan karena Kristus lebih
sebagai kekayaan yang lebih besar daripada sebuah harta Mesir. Saudara, Kristus adalah inti berita Alkitab. Dan kalau kita melihat saudara-saudaraku sekalian, maka baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru dan penggenapannya, Yesus Kristuslah yang jadi inti berita Alkitab. Kalau kita melihat scale atau bagan yang saya buat ini, sejak Adam sampai Nuh, Abraham, Musa, Daud, ya, dan puncaknya kepada Kristus, artinya disebut dengan progressive revelation, suatu wahyu yang makin hari makin jelas, makin hari makin jelas, dan puncaknya dalam Kristus. Kalau dalam perjanjian lama itu mengarahkan imannya kepada salib Kristus, oh, Kristus akan datang, Kristus Sang Mesias itu menjadi juru selamat. Kita sekarang melihat ke belakang kepada karya penebusan Kristus lebih 2000 tahun yang lalu. Jadi puncaknya, pusatnya adalah Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam 2 Timotius pasal yang 1 ayat yang 14, peliharalah harta yang indah itu. Harta yang indah bukan deposito, bukan sertifikat tanah, bukan emas dan perak. Yang dimaksud oleh Paulus adalah iman di dalam Kristus. Kita banyak mengalami tantangan sekarang, baik tantangan pandemi, penganiayaan, dan macam-macam yang membuat iman orang goyah. Tapi mari melalui pelajaran Musa pada pagi ini, Musa pun rela meninggalkan semuanya demi Kristus Yesus, Sang Juru Selamat. Ya, Kristus adalah pilihan yang paling penting dan bernilai dalam hidup ini. Jangan meremehkan hal yang penting dan mementingkan hal yang remeh. Jangan kita membuang mutiara ke sampah. Ada banyak orang gara-gara teman hidup tinggalkan Yesus. Ada banyak orang gara-gara jabatan yang tidak seberapa tinggalkan Yesus. Ingat Musa, sangat berharga status sebagai putri Firaun, tapi dia tinggalkan. Karena Yesus itu jauh lebih berharga. Pastikan Bapak Ibu sekalian, kita mengambil keputusan-keputusan yang tepat, yang bernilai kekal. Keputusan yang tepat adalah tetap berpegang pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Wahyu pasal 3:20 berkata, lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa membuka pintu hati, aku akan masuk mendapatkan dia, tinggal bersama dengan dia, dan makan bersama dengan dia. Yesus dan Juru Selamat mau merestorasi hidup kita, memberkati hidup kita. Saudara, kalau melihat lukisan Yesus mengetuk pintu, selalu tidak ada pegangan tangannya di luar. Pegangan itu di dalam. Artinya apa? Keputusan di tangan kita. Mengambil, menolak, atau menerima Kristus. Tuhan kirim memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa.